Hai guys. Halo guys. Oke, vlog kali ini karena banyak yang bertanya, vlog kali ini kita akan membahas tentang umroh mandiri Yes. dari Jepang. Ada beberapa poin yang akan kita bahas, ada 7 poin, Ya. termasuk tur, bukan tur, Trip itu ke Cina. ke Cina. Oke, kita akan bahas satu persatu di vlog kali ini. Ikimashou. Oke, ibaratnya kita mau buat tutorial ya guys ya. Oke, yang pertama Tiket pesawat. ya, kalian harus beli tiket pesawat dan harus pulang dan pergi. Yes. PP pulang dan pergi ya guys ya. Terserah lah, itu mau transit kah atau mau Langsung kah? Tapi nggak ada sih langsung dari Jepang. Jadi kayak harus transit dulu. Misalnya ke Doha ke atau kemana ke? Gitu. jadi mau ya nggak ada yang nggak transit. Jadi ya kalau ada ya terserah. Ya setahu kami nggak ada. Nggak ada. Ya terserah Belum mau, ada. Ya, belum ada. Ya terserah mau transitnya di mana. Tapi kemarin kami transitnya kita Di di Cina. Di Cina, terus kita tuh landingnya di Arab ya. Di Riyadh. Jadi kita dari Jepang, habis itu kita dari bandara Jepang mana? Narita. Kita habis Terus? ke Narita ke Shanghai di Cina. Terus dari Shanghai Cina kita ke Riyadh Arab. Terus dari Riyadh Arab kita naik pesawat lagi ke Jeddah. Itu guys. habis itu pulangnya Pulangnya sama dari Jeddah ke Riyadh ke Shanghai, Shanghai ke Haneda. Tapi pergi kan kita lewat Narita tuh guys. Kita pulangnya ke Haneda. itu untuk tiket pesawat ya guys ya. Kita mau naik bis dulu, nanti Ya, kita lanjutin. nanti kita lanjutin. Bye. Bye. Oke guys, lanjut yang pembahasan tiket pesawat tadi kan ya. Terus tadi kan rute pesawatnya udah. Kemarin itu kami pesan tiket pesawatnya itu di trip.com guys. Kan banyak tuh otak-otak yang lain ya. Jadi kami pilihnya trip.com. Terus kalau bisa kalian itu pesannya jauh-jauh hari gitu ya, yang kayak hamil 3 bulan atau ya hamil 3 bulan lah ya, yang standarnya gitu ya kalau kita mau berangkat kemana gitu ya. Ya dapat harga yang lebih murah guys. Kemudian untuk maskapai, kita maskapai dari Cina. dari Cina Jepang, dari Haneda gitu. Dari Narita, Dari Narita ke Shanghai. Shanghai Pudong itu pakai China Eastern, pakai maskapai China Eastern ke Shanghai. Dari Shanghai ke Riyadh itu pakai China Eastern. Kemudian dari Riyadh ke Jeddah kita pakai Saudi Airlines. Kita pakai Saudi Airlines. Kemudian pulangnya kita pakai dari Jeddah ke Riyadh itu pakai Flydale. Kemudian dari Riyadh ke Shanghai Pudong itu pakai China Eastern. Kemudian dari Shanghai Pudong ke Haneda kita pakai China Eastern.
Itu untuk maskapai ya guys ya. Oke. Untuk Itu bagasinya aman kok guys. Besar. Satu orang itu 2x23 ya yang bagasinya. Jadi untuk kita tuh yang trip London itu besar banget lah pokoknya ya. Oke, untuk pembahasan tiket pesawat Udah guys. udah guys. Jadi lanjut kita pembahasan yang selanjutnya, yang kedua. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembahasan kedua kita membahas hotel guys. Kalian harus pesan hotel yang kedua. Sama Hamin 3 bulan juga lah ya minimal ya. Ya kalau lebih baik Jauh-jauh hari lah. jauh-jauh hari lah. Soalnya kan udah banyak juga kan. Ya, biar mendapatkan hotel yang terbaik lah. Dengan harga yang terbaik juga. Cari hotel yang terdaftar di Yusuf ya. Yusuf, Hotel Mekah atau Hotel Madinah, cari yang terdaftar di Yusuf. Habis itu harus yang non refundable guys. Jadi nggak bisa dibalikin uangnya. Kenapa nanti kita cerita? Kenapa harus yang nggak bisa dibatalkan atau apa uangnya itu nggak bisa kembali gitu guys kalau dibatalkan gitu. Kemudian cari yang jaraknya nggak terlalu jauh dari masjid ya, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, kita nggak kesulitan guys selama di sana. Kenapa lagi ya kalau hotel? Oh iya. Udah kayaknya. Daftar masuk udah. Udah. Mungkin untuk hotel ya, kita di Mekah pakai hotel Emar Al Halil. Di Madinah kita pakai hotel Odes. Itu dekat banget. Kalau di Mekah itu Emar Al Halil itu sekitar 5 menit lah. 5 menit lah jalan kaki guys ke Masjidil Haram. Kemudian yang hotel Odes itu wah bagus banget guys. Itu recommended. Iya. Itu kita keluar hotel aja udah kelihatan itu Masjid Nabawi 2 menit lah jalan kaki, nggak sampai, iyalah lebih kurang lah tuh. Pokoknya gitu kita keluar hotel itu udah kelihatan banget. Oh itu Masjid Nabawi udah. So, yang kami rekomendasikan itu emang Al Halil dan itu di Mekah, dan di Madinah itu Hotel Odes. Karena emang hal itu ya kalau misalnya kita keluar itu ke hotel atau pulang ke masjid atau pulang dari masjid itu kayak melewati banyak toko-toko lah ya yang jadi dekat juga mau kemana gitu kan yang dah itu kalian pesannya di Agoda guys. Itu Hamin berapa kita pesanin? Hamin 2 bulan, Hamin 3 bulan juga lah ya yang dah itu doang ya. Oke, untuk hotel udah kali ya, nggak? Oke, lanjut ke pembahasan yang ketiga. Guys, kita lanjut guys. Lanjut ya guys ke pembahasan yang ketiga. Kalau sudah beli tiket pesawat, sudah pesan booking hotel, lanjut ke Visa. harus membuat visa guys. Iya. Jadi ya untuk pergi umroh harus punya visa. Visanya Visa umroh. Ya, kemarin kami pakai visa umroh ya guys ya. tapi kalau visa turis kan sekarang udah bisa ya. Ya biar aman lah guys ya. Kemarin kami bikin visanya itu dibantu sama Kak Sylvia ya. Iya. Kak Sylvia itu Jadi ketemu di TikTok ya. Ketemunya di TikTok. Ya, kita dibantu sama Kak Sylvia. Jadi Kak Sylvia ini yang bisa bikin dipermudah lah untuk approve itunya,
visanya. Jadi kita bisa-bisa aja diurus sendiri, tapi untuk Karena- apa ya, biar kemungkinan untuk ditolak itu semakin biar kecil gitu Iya. guys. Jadi kita dibantu sama Kak Kak Sylvia. Sylvia. Kak Sylvia juga udah apa ya, punya kayak agent travel gitu lah ya, yang izin dari PPIU, yang dari Kemenak itu deh yang jadi aman lah insya Allah. Dan alhamdulillahnya juga visa kita terbit ya, yang sebelum keberangkatan. Dan untuk syarat visanya sini. Ya nanti kami tetap Ini syarat visanya. Jadi kenapa harus apa tadi, beli tiket pesawat, booking hotel, ya. itu karena syarat visa guys. Iya, Syarat visa itu harus punya tiket pesawat sama dan booking hotel. Itu Iya. salah satunya. Kenapa booking tiketnya, booking hotelnya yang non refundable? itu juga salah satu syarat ya, Ya, visa. salah satu untuk visa. Habis itu biar itu salah satu syarat visa, dan biar nggak kita itu nggak terlantar loh di sana. Bahwa kita tuh ada loh gitu. Ya, nggak jadi nggak dibatalkan, nggak bisa dibatalkan sepihak oleh Hotel, pihak hotel yang tiba-tiba misalnya nggak ada kamar gitu kan ya. ya. Apalagi ya tentang visa ya. Oke guys, kita lanjut lagi bahas. Kita mau sedikit membahas tentang persyaratan visa guys. Untuk booking hotel itu minimal 3 malam ya guys. Habis itu ya harus ada kontak hotel. Ya kita booking hotel kan tetap ada kontak hotel ya guys ya. Itu yang mau kita bahas, itu bookingan transport airport transfer atau HHR. Kita setelah datang itu guys, kita harus punya transportasi untuk ke Mekahnya guys. Jadi boleh booking apa, HHR apa itu, Kereta cepat. kereta cepat atau taksi ya guys ya. Nah, jadi kalau kita bikin visa sama Kak Sylvia atau mungkin mana-mana apa ya, yang bisa agen travel yang bisa bikinkan kita visa, mereka akan membukingkan kita. Kayaknya nggak semua ya guys. Nggak ya. semuanya. Tapi kalau dengan Kak Sylvia ini kita dibukingkan taksi, jadi kita tinggal bayar doang guys. Jadi enaknya kita bikin sama Kak Sylvia ini. Tapi kalau misalnya kita nggak mau naik taksi, itu kan karena kemarin itu kita sampai Jeddahnya itu tengah malam guys. Jadi mau nggak mau kereta cepat kan mulai operasinya itu jam 6 pagi atau jam berapa gitu ya. Jadi kan tengah malam kan, daripada kita kelamaan nunggu, jadi kitanya pakainya mobil gitu kan. Jadi kebetulan dari Kak Sylvia-nya itu bisa dipesankan langsung kalau mau pakai mobil tengah malam itu juga gitu kan ya, langsung ke Mekahnya gitu, langsung ke hotel. Jadi nggak harus ya guys, boleh aja kalian pesan kereta cepat main itu sendiri. Kalau kalian datangnya pas jam operasional kereta cepatnya ya guys ya. Sekali lagi ini bukan bukan mengharuskan ya. Tapi ini kan pengalaman kami kemarin gitu kan. Cuman kan kalau misalnya kalian pakai kereta cepat, otomatis nggak bisa langsung ke hotelnya juga, jadi ke stasiun Mekahnya dulu gitu kan ya. Kalau kita kan kemarin langsung diantar di depan hotel. Itu enaknya pakai taksi guys.
Sekali lagi ini bukan sponsor ya guys ya. Iya. Kita nggak di endorse guys. Iya. Kita cerita pengalaman ya guys ya. Iya, Oke. karena banyak yang nanya gitu kan ya. Udah selesai visa, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita harus memesan ya. Iya, memesan mutawif guys. Iya. Booking Membes- apa ya namanya ya? apa ya? Karena kita menggunakan jasa mutawif, jadi Untuk mencari kita- mutawif guys. Iya. Kita harus mencari mutawif. Mutawif ini nggak harus. Iya. Mutawif itu fungsinya, perannya itu sebagai pembimbing kita pada saat umroh guys. Iya. Nah, kami pun kemarin cuman nggak sampai 1 hari, beberapa jam doang. Cuman 3-4 jam Ya, doang udah selesai. menggunakan jasa Jasa mutawif. Jasa mutawif itu ya untuk pas kita umroh, jadi kita dibimbing guys. Ini step-stepnya begini, udah selesai umroh, udah selesai. Iya. Itu aja guys. Kemarin kita sama siapa? Iya, lupa. Untuk jasa mutawif ini banyak guys. Bisa cari di TikTok ya. Iya. Kalian bisa searching di TikTok, itu banyak sekali. Iya, mutawif, Iya. mutawifah. Kalau Iya. mau cari yang perempuan juga boleh. Udah mutawif ya. Oke, udah semuanya. Habis itu kita ke persiapan umrohnya guys. Persiapan umroh. Oke, untuk persiapan umroh yang pastinya kita, kalau yang laki-laki, kita memerlukan apa namanya, ihram, kain ihram. Kemarin kita pesannya dari Indonesia guys, kain Iya. ihram. Kita pesan di Indonesia ya, kita pakai Just just tip tip ke Jepang. Kemudian ya untuk yang wanitanya perlu gamis lah ya. gamis atau Baju. pakaian yang Menutup sesuai dengan aurat. syar'i, Ya. yang menutup aurat guys. Jadi untuk yang lain-lain banyak sekali di TikTok atau di media sosial, persiapan apa sih yang harus dibawa, itu banyak sekali guys. Kalian bisa searching, kami juga searchingnya di sana guys. Ya, dari Apa sih sana ya, ngeliatnya. lebih baik apa sih yang dibawa gitu. Ya. Itu banyak sekali, jadi kalian bisa lihat di sana lah guys ya. Mungkin Kalau untuk berapa helainya juga sesuai kayak gini aja. Misalnya kalian berapa hari gitu kan ya. Kalau kita kan kemarin 9 harian ya. Kalau 9 harian tuh kita cuman bawa gamis 5 kalau nggak salah, 5 helai. 5 atau 6 gitu. Jadi sesuaiin aja guys. Di sana juga ada tempat laundry, atau mau cuci baju kan juga bisa gitu kan ya. Udah kayaknya ya. udah ini untuk persiapan umroh, nggak terlalu gimana ya, sesuaikan aja lah ya guys ya. Kemudian untuk Cuman kalau kain ihram lebih baik bawa 2 sih guys. lebih baik dua. Walaupun nggak umroh 2 kali, atau mau umroh 2 kali 3 kali kan juga enak gitu ya, yang bisa ganti-ganti. Oke, udah untuk persiapan umrohnya. Lanjut transportasi di sana. Ya, transportasi di sana kita kalau taksi kita kita pakai taksi, kita pakai Uber atau Karim, taksi di sana. Kemudian untuk transportasi dari Mekah ke Madinah kita pakai kereta cepat ya. Kereta cepat. Kereta cepat Haramain itu Haramain High Railway. Habis itu ya dari Madinah ke Jeddah ya, Jeddah Airport ya. Jeddah juga kita pakai kereta cepat. Ya enaknya kereta cepat ya, cepat guys. Oke.
Apalagi transportasi udah. Udah. Oh. Oke. Setelah itu kita mau bahas tentang aplikasi. Iya, Aplikasi sama umroh. Sama umroh Yang pertama itu kita pakai ada namanya bekal haji. iya, bekal haji dan umroh gitu ya. Nama aplikasinya bekal haji. Jadi di sana ada tutorial umroh, doa dan lain-lain lah. Jadi kalau bahkan kalau nggak sama mutawif ya bisa lihat di situ. Iya. Ya. Untuk apa ya? Panduan aja. Habis itu misalnya untuk ada larangan-larangan di situ juga ada kan ya yang tinggal buka aja guys, tinggal download aja. Kemudian untuk untuk umrohnya ada nusuk. ya. Nusuk itu untuk kita contohnya kita masuk ke Raudhah, kita waktu sholat. kita bisa booking di sana dan lain-lain. Kemudian untuk transportasi, ya tadi kita bilang ada Karim, ada Uber, sama kita HHR itu untuk booking apa? Booking kereta cepat guys. Iya. Jadi pakai aplikasi kita bookingnya. Mungkin itu aja ya aplikasi selama umroh ya. Di situ kita mau bahas tentang city tour. Iya. City tour kita ada 2 city tour mandiri ya guys ya, nggak pakai tour apa gitu. Kita pakai di Mekah, kita naik taksi Karim dan Uber ya. Iya. Kita pakai 2 itu ya, dengan suka dukanya lah. Kalian bisa lihat videonya udah diupload guys. Selama di sana ya sedikit nggak berjalan lancar, mungkin karena pertama kali, kita juga nggak tahu ya guys ya, pengalaman ya guys. Tapi enjoy kok ya. Kita pergi ke tempat yang emang kita mau pergi gitu kan ya. Enaknya mandiri itu ya bebas kita guys, waktu kita nggak terpotong-potong gitulah. Kita mau ke jalan oke, nggak mau jalan juga oke ya. Bebas lah. Kemudian di Madinah kita city tour juga, kita pakai bis hop lah. Hop on. Pokoknya bis tingkat kayak city bus gitu guys. City like apa ya? Sky hop on ya. Pokoknya bus tingkat dua tingkat gitu guys. Jadi kita beli tiketnya, beli tiket itu ada di sekitar masjid stay-nya. Iya, Masjid Nabawi ya itu beli Iya. tiketnya. Habis itu kita ya tour lah, dari ada 12 pemberhentian kalau nggak salah ya. Iya. Ya kita bebas mau berhenti di mana, itu tiketnya berlaku 24 jam. Iya. Dan jam operasionalnya kemarin jam 11 malam sampai jam 11 malam ya. Iya. Dan saran juga kalau mau pakai itu lebih baik dari pagi ya yang. Biar bisa dapat semua lah guys. Iya. Dan itu kita juga udah upload videonya gimana kita city tour dengan bus tingkat itu guys. Iya. Jadi bisa cek ya Bisa guys. cek. Kosong lagi. Sudah city tour. Nah, ini yang ditunggu-tunggu semua biaya. pemirsa, untuk estimasi biaya berapa sih. Estimasi biasanya kita akan bahas juga guys. Oke, ikimashou. Hai. Selanjutnya kita bakalan spill estimasi biaya ya guys. Estimasi artinya nggak tetap, atau bisa jadi bakalan berubah tergantung situasi, kondisi dan waktu ya guys. Iya guys. Jadi biaya yang kami keluarkan pada saat kami umroh segini guys. Yes. Segini ya. Ya, itu rinciannya juga ada ya, segitulah guys kira-kira untuk berdua guys. Iya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian
Plus. Kita bakalan bahas tentang Cina guys. Kan kami transitnya di Cina, jadi gimana sih di Cina gitu. Kita pakai visa transit guys untuk memasuki negara Cina. Pada dasarnya visa transit Cina itu bisa 240 jam dengan memenuhi syaratnya ya guys ya. Pada dasarnya kita memenuhi syarat, cuman untuk kita kan transitnya cuma sehari, jadi kita dapatnya visa transit 24 jam doang guys. 24 jam. Habis itu kita di sana ya booking hotel untuk 1 hari. Booking hotel 1 hari, kemudian ya kita transportasinya di sana pakai kereta metro dan kereta cepat. Kemudian kita pakai taksi online-nya Didi. Untuk pembayaran menggunakan Alipay. Di sana bisa kayaknya uang cash itu nggak digunain lagi kayaknya. Mungkin ada kali ya yang bisa. Jadi di sana itu pembayarannya pakai Alipay atau WeChat Pay. Tapi kita kemarin pakai Alipay. Semuanya pakai Alipay, beli makan, beli bayar transportasi, semuanya pakai Alipay guys. Semuanya bisa, pokoknya di mana-mana Alipay is the best. Kemudian apa lagi ya bos? Oh ya, di Cina ada cerita sedikit sih guys. Kita kan booking hotel ya 1 hari. Kemudian kita datanglah di Cina ini kan guys, di Shanghai. Tuh kita cari hotelnya itu hampir berapa jam? 3 jam. 3 jam Setengah. 3 jaman gitulah guys. Ternyata di aplikasi yang kita pesan dengan hotelnya itu menggunakan gambar yang berbeda. Jadi saran kami gimana ya, booking hotel yang betul-betul ya gimana ya, memperkirakan kan nggak tahu. Kita kan nggak tahu ya guys ya. Ya mungkin lebih banyak bertanya lah guys. Iya. Ya kami kemarin aja mungkin dia banyak cabang. Banyak cabang, tapi satu perusahaan gitu guys. Jadi tanya aja di cabang itu gitu. Kemarin kami tanyanya di cabangnya, kemudian kita baru pergi ke hotel yang aslinya guys. Gitulah guys. Apalagi ya Cina. Enggak kayaknya. Mungkin untuk Cina itu aja ya guys ya. Enggak karena soalnya enggak lama juga di sana. Mungkin makanan halal juga banyak di sana guys. Iya. Jadi kalau untuk misalnya transit Cina, kalau misalnya kalian juga sama perjalanannya kayak misalnya transit Cina gitu ya, yang lebih dari 6 jam kayak atau lebih 8 jam, ya sayang sih ya kalau nggak jalan-jalan keluar gitu kan yang. Dan di sana pun juga apa-apa tuh juga udah mudah gitu ya yang. Makanan halal juga banyak. Makanan halal juga banyak. Terus dari bandara Shanghai Pudong itu ke pusat kotanya itu juga dekat gitu kan ya, nggak lama gitu. Jadi worth it sih guys gitu ya yang ya, walaupun transitnya cuma 1 hari atau 8 jam lah gitu ya yang ya. Ya sih itu aja kan. Cerita aja sih kita bahas Cina. Nggak banyak juga cerita kita di sana. Soalnya kan kita cuma 1 hari doang. Pulangnya juga kita nggak keluar imigrasi karena cuma 3 jam ya. 3 jam 4 jam gitu. Pusing sih. Ya, tak nampak sih. Kelihatan nggak salju?
Oke guys, untuk yang terakhir mungkin Ada tambahan. ya tambahan sedikit. Pertama untuk vaksinasi Iya. meningitis. Kemarin kami pada dasarnya kalau umroh dari Jepang itu nggak perlu vaksin meningitis guys. Tapi kalau dari Opsi ya, sih. opsi. Kalau dari Indonesia itu wajib. Jadi kalau kemarin kami nggak ditanya sama sekali bahwa udah vaksin atau belum. Iya. Tapi kami vaksin guys. Kenapa? Inisiatif. Kenapa? Karena vaksin ya fungsinya untuk melindungi diri gitu. Jadi Proteksi diri lah ya. saran juga kalian yang ingin umroh ya Kalau bisa. vaksin. Jadi Tapi- option aja guys, saran aja. Kemudian untuk yang transit di Cina, kami sarankan untuk membawa ballpoint guys, pulpen. Karena pas di imigrasi itu banyak orang juga yang datang di sana guys. Iya. Jadi kita ngantri pen. Karena kami kemarin lamanya ngantri pen. Kalau nggak ngantri pen nggak lama kami di imigrasi. Dan terakhir untuk semua itinerary, bookingan hotel, bookingan semuanya semuanya pokoknya lah. Visa Visa dan segala macam itu di print guys. Iya, Kenapa? Biar lancar. Jadi kalau ditanya mana bookingannya, mana visanya, ya tinggal kasihkan aja itu Iya, printnya. Nggak perlu apa ya? cincong-cincong lagi. nggak perlu lihat-lihat Nggak perlu lah dokumen guys. lagi lah. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai Iya. jumpa di vlog selanjutnya. Jangan mata nih. Mata nih. Bye bye.